Selamat malam pendengar Katanya Podcast. Balik lagi sama Indah buat nemenin istirahat kamu. Semoga apa yang kalian lakukan hari ini bisa berdampak baik untuk masa depan kalian. Sebelum kita masuk ke episode kita kali ini, pastikan kamu berada di posisi ternyaman kamu. Lepasin beban kamu hari ini biar bisa simak episode ini dari awal sampai akhir. Episode 9 kemarin gue udah bahas soal make up secara wajah dan personality. Gue menyerahkan kembali pendapat teman-teman sepenuhnya, gimana tanggapan teman-teman soal itu, dan episode kemarin adalah murni pendapat gue. Kalau ada yang nggak sependapat ya nggak apa-apa, gue nggak maksa. Dan di episode itu gue sedikit menyinggung tentang standar kecantikan. Setelah dipikir-pikir kayaknya menarik nih kalau bahas standar kecantikan. Kalau kita googling nih, beberapa negara gitu ada sih yang punya standar kecantikan yang memang beda jauh sama standar kecantikan di Indonesia pada umumnya. Untuk kali ini, gue bakal ngajak ngobrol salah satu senior gue waktu S1 dulu. Dan kita ketemunya tuh karena dia tuh dulunya panitia kelompok ospek gue. Gue kira galak sih, ya emang kudu galak kali ya kalau jadi panitia ospek tuh ya. Itu salah satu yang bikin gue nggak minat jadi panitia ospek. Karena selain capek, terus kudu marah-marah, dan ya kalau banyak fans, kalau banyak haters itu ya yang bikin pusing gitu. Ya intinya gue nggak mau ngambil kerjaan lebih, kalau mungkin bahasa Balinya itu sinyak jemak gaya lebih. Namanya itu Widya, gue biasanya panggil Kak Wid. Kita itu emang dari sebelum nyepi, atau sesudah nyepi gitu, lupa gue. Udah janjian mau buat podcast bareng. Waktu itu temanya kayaknya bukan tema tentang standar kecantikan. Gue udah lupa apa yang bakal kita bahas. Recordnya tuh di rumah gue dan sekarang ya memang udah kewujud karena mungkin udah memasuki era new normal. Jadi ya tetap social distancing dan tetap ngelakuin prosedur-prosedur dari WHO ya. Dan mengabaikan segala konspirasi-konspirasi ngaco lainnya. Dan waktu awal-awal itu, setelah nyepi itu memang kita mundur-mundur mulu untuk rekaman podcast karena kehalang corona, di mana saat itu kita belum memasuki era new normal, jadinya sekarang kita udah masuk era new normal, jadi ya kita biasakan diri untuk jaga kebersihan. Dan akhirnya untuk podcast bareng Kak Wit ini baru kewujud sekarang. Nah, mumpung nih orangnya ada di sebelah gue, silakan masuk Kak Wit. Hai, selamat pagi, siang, sore, Malam, ya malam lah ya karena kita postingnya malam. Ya, siapa tahu ada yang dengerinnya pagi, Iya. atau siang, atau sore, kita kan nggak ada yang tahu. Iya, udah. Oh ya, mungkin lebih tepatnya mungkin selamat pagi ya, biar yang nggak ngeles-ngeles amat, yang nggak diucapin selamat pagi sama si doi. Indomaret aja kan. Selamat pagi Mbak, selamat datang di Indo. Gitu. Oke, kan Kak Wit dapat denger episode kemarin nggak? Dapat dong, Dapet dong, masalah ya. tentang standar kecantikan. Iya kan, kalau gue sih itu kan pendapat murni sih, tapi kalau ada yang nggak setuju ya monggo, nggak apa-apa kan. Namanya juga pendapat kan nggak bisa semua kita sama ratakan. Bener banget. Jadi aku ini Kak ada ngungkit soal standar kecantikan ya. Kan apa namanya? Sebelumnya kita udah pernah ini nggak sih, kan kita satu UKM dulu Kak. Pernah nggak sih siaran bareng? Nggak pernah kayaknya. Nggak pernah kebagian saat ini sih. Nggak pernah ya, selalu Nggak ini pernah. ya, selalu beda jadwal. Selalu beda jadwal Selalu sih. beda jadwal. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa ya. Yang penting walaupun 4 tahun kita di kampus kita tercinta Kak, yang penting sekarang kita kewujud ya, walaupun nggak didengar satu kampus lah ya. Ya ampun, 3 tahun ya baru sekarang kewujud nih. Nggak apa-apa. Ya ampun, oke. Nah, balik lagi nih ke standar kecantikan Kak. Kan akhir-akhir ini juga sih, kan Kakak tahu kan kasus yang baru-baru ini tuh ada pria berkulit hitam yang dibunuh sama polisi itu loh Kak, yang di AS itu kan. Kalau ternyata rasisme tuh masih ada dan itu diukur dari warna kulit yang mereka punya gitu. Jadi
Kalau ya itu kan ya pria ya. Ternyata pria tuh juga punya standar ketampanan. Aku nggak pernah denger sih, Kak. Sumpah baru tahu sekarang nih standar ketampanannya lelaki itu baru tahu sekarang. Kalau Nanti standar kecantikan tuh udah lama. nanti kita obrolin soal standar ketampanan lah ya. Nah, standar kecantikan kalau di Indonesia tuh kan ini ya selalu mikirin kalau standar kecantikan itu ya harus putih, harus kinclong, rambutnya panjang, hitam gitu. Pernah nggak sih Kak, apa namanya, di dalam lingkup Kakak itu pernah nggak sih Kakak tuh ngalamin namanya body shaming gitu mungkin? Atau mungkin karena Kakak kan hobinya paskib nih gitu kan sering panas-panasan. Itu pernah nggak sih diomelin sama temen dekat atau keluarga gitu? Kalau body shaming waktu paskib sih awal-awal sih nggak ada ya, nggak ada. Karena belum ada perubahan. Paling perubahan di rambut aja. Di rambut aja sih. Karena waktu SMA itu punya rambut paling panjang itu sesiku. Seumur hidup paling panjang tuh sesiku. Nah, pada saat itu Hamin satu paskib, Hamin satu paskib tanggal 16 Juli 2012. Ingat banget tanggalnya. Wih, tanggal enif Pak? Tanggal enif? Enggak, bukan, Enggak, bukan. Jadi waktu itu tuh masa orientasi siswa. Nah, jadi datang ke sekolah karena OSIS kan datang. Itu kaget semua. Orang rambutnya panjang, rambutnya panjang, kok jadi dipendek gitu. Kayak ikut paskib. Itu belum ada perubahan sama sekali dan orang masih, ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi pada saat selesai latihan, itu kebentur sama lebaran, jadi liburnya agak lumayan lama. Masuk sekolah tuh heran semua. Siapa ya gitu, sampai ada yang gitu dalam hati, ya ampun emang gue berubahnya sebegitu dalam ya sampai yang mereka siapa sih ya sampai gitu. Terus oke lah nggak apa-apa, terus makin hari gue ngeliatin muka lu jelek amat, pernah digigir, pernah banget, karena bener-bener hitam dekil, terus rambutnya pendek gitu, sampai ada yang bilang kamu tuh jelek tuh kalau misalnya kayak gini, mending kan ngomong yang kayak kemarin panjang begitu. Ya ampun, segitu jeleknya kah gue buat paskib? Padahal paskib tuh gimana ya, gue bikin prestasi, gue bawa nama baik sekolah ke tingkat kabupaten, tapi mereka ngejudge kayak gitu. Terus jengkel sih, cuman ya udahlah biarin aja nggak apa-apa. Daripada gue kehilangan masa emas waktu paskib itu kan gimana ya, gue bayar mahal biar gue dapet pengalaman yang bagus. Gitu. Tapi kenapa Kakak bisa apa namanya kepikiran ikut paskib tuh, kenapa nggak ikut yang lain misalkan di bidang olahraga mungkin? Olahraga ada juga nggak Kak prestasinya? Olahraga ada waktu gini kuliah Kempo. Oh ya tahu lah aku mah. Oh kenapa ya itu dah, kenapa Kakak nggak langsung mikir wah paskib ini oke nih gitu, gue ikut dah gitu. Kenapa nggak di yang lain gitu? Paskib itu cita-cita sebenarnya dari SD. Jadi karena kan bapak tuh suka banget tuh waktu setiap apel 17 Agustus ngeliatin di TV. Terus ngeliatin gitu, ih bagus ya, pakainya bagus. Mereka tuh gerakannya tuh pas banget tuh. Satu ketukan gitu. Kok kayaknya bagus aja ngeliatnya gitu. SMP masuk SMA atau ada seleksi gitu, ada seleksi. Wah, ternyata dari sana termotivasi karena memang waktu kelas 1-nya itu ikut Paskibra kecamatan. Terpilih jadi Paskibra kecamatan, ketemu sama seniornya yang di kabupaten, alumni dari SMA tempat aku gua sekolah gitu. Dia ngasih motivasi, yaudah deh nanti kalau ada pendaftaran selanjutnya tuh aku ikutan. Nggak taunya memang rezeki gue pada saat itu ya keterima gitu. Step-stepnya tuh lancar semua gitu sih. Ya gimana ya, happy aja gitu ngeliatnya tuh, kayak gagah aja pakai baju itu. Ya. Serem kayak. Tapi nggak sih Kak pernah dapat seleksi itu nggak sih yang buat jadi paskib yang di Istana Negara gitu? Nggak ikut waktu itu. Oh tapi ada Jadi setelah dari kabupaten kan kelas 2 tuh, kelas 3-nya kan masih bisa kesempatan ikut di istana. Cuma waktu itu karena tingginya kurang. Karena kan kalau di kabupaten itu 160. Kalau di nasional itu 165 apa 167. Jadi kalau denger tinggi badan aku langsung ciut. Jadi nyuteknya di sana sih. Emang Kakak berapa tingginya waktu itu? 160. Sekarang udah 162,5. Oh iya, ya ada 2,5. Aku kalau denger tinggi badan aku langsung ciut sih. Emang sih ada di sisi dimana gue tuh percaya diri, gue tuh kecil kayak gini tuh selalu dibilang awet muda Kak. Iya benar banget. Kamu waktu dulu tuh pas SMP tuh dipanggil ibu gitu karena mungkin muka gue masih dekil-dekil gitu Kak. Terus habis itu pas udah umur sekarang, Dek sekolah di mana? Lah saya udah kerja Pak. Beruntung dong jadi orang mungil ya. Iya orang mungil, tapi kadang ya kalau mau ikut apa gitu yang
ada standar tinggi badannya tuh langsung aduh ciut Oh, gitu mau bener sih, bener. kan gue orangnya males kamu lompat tali aja terus susah banget ya paling ya niatnya sehari 2 hari seminggu abis itu mau hilang kabeh gitu. Itu deh yang bikin gue risau sih. Nah terus habis itu gue pengen tanya nih kan gue pernah nih ikut nah ini miss itulah pokoknya miss kampus gitu lah ya. Perlu sebutin merek nggak sih kak? Gak apa-apa dong, Oh, membawa nama alma mater. oh water ya. Ya udah deh karena dari tadi dirahasiain ya udah. Ini kan pertanyaan ini sih waktu gue ikut Mistikom Bali 2016. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi mungkin ada sebagian dari kalian yang kalian nggak percaya gue tuh pernah ikut kontes kecantikan 2 kali terus habis tuh ya alhamdulillah lah ya walaupun passion gue nggak sepenuhnya di situ tapi gue dapet rezeki di situ terus pernah nih waktu kapan tuh ya kalau nggak salah waktu presentasi nggak bukan presentasi gitu kayak ngasih materi sih ini jurinya ngasih materi atau pas aku lagi tanya jawab di atas panggung yang diliatin banyak orang itu waktu malam bakat kalau nggak salah sih ya itu ditanyain apa sih arti cantik gitu aku lupa sih waktu itu jawabnya apa karena itu kan di saat ngeblank diliatin banyak orang harus mendadak jawab ya untungnya dapat juri yang mudah kak kalau dapat juri yang sulit itu nah sekarang ini aku mau tanya nih kak apa sih cantik versi kakak sendiri. Kalau menurut gua sendiri cantik itu anugerah. Anugerah yang memang lagu nyanyi dong gue apa makin kenceng gua ini sekarang. ada ukulele kayaknya kan. Habis itu kita duet. Oke, cantik tuh menurut gua ya anugerah dari Tuhan yang memang kita diberikannya itu pas kapan sebelum kita lahir sih. Jadi memang nggak bisa dipatok orang yang dapat ini rezekinya beda-beda. Itu sih. Jadi lebih ke cantik sama dengan anugerah. Itu sih intinya. Terus kalau nggak cantik gak dapat anugerah dong kak. Dalam artian tuh ya cantiknya. Kalau mungkin bagi setiap orang tuh cantik kan memang ada standarisasinya yang seperti kita bahas hari ini kan ada yang cantik tinggi putih bullshit sih itu tuh terserah tapi kan kita nggak maksudnya dalam artian selera orang beda-beda gitu loh memang rezeki orang beda-beda sekarang gini misalnya bapak ibu kita contoh nih ya bapak ibunya sawo kulitnya sawo matang terus tiba-tiba anaknya putih mana kita tahu kan dikira anak siapa lu gitu jelek juga kan jelek lagi ya. Makanya kalau merubah sesuatu merubah sih boleh tapi ya lihat kodrat juga jangan terlalu dirombak abis bingung anak siapa lu. Iya gue pernah kayak gitu kak waktu SMA tuh kan kayak kan gue OSIS dulu mah gitu terus habis tuh ada ya jadi gibah ya jadi jadi ada pendaftaran ini kan pendaftaran siswa baru waktu itu nah gue jadi OSISnya nah kan biasanya kan ya masuk SMA tuh kan masih manja-manja gitu minta dianterin kan ya sama orang tua buat ya bilangnya sih alasannya aku nggak berani kak bawa uang banyak buat bayar sekolah alah bacot tapi asli aku juga gitu kok sampai kuliah oke. Ya sampai kuliah oke. Terus habis itu pernah nih ada adik kelas aku bawa ibunya terus habis itu aku secara nggak langsung mati tuh gini kok cantikan ibunya beda banget kak positif thinking mirip bapaknya kali oh ya bapaknya begini nurun banget bapaknya ya ibunya tuh ya Allah lagi dia julid gue kinclong gitu beda banget pokoknya 180 derajat beda lah sama ibunya terus habis itu dan dari kejulidan aku dari situ aku julid ke orang lain sampai ke bawah sampai sekarang ya dia sekarang mencoba mengurangi lah ya karena diri saya tuh tidak sempurna juga oh ya kan pernah nih dapat pengalaman sih kak orang-orang tuh bilang indah kurus ya kalau pakai baju apa tuh cocok gitu ya semeriwing lah ya langsung senyum gitu ya alhamdulillah pakai baju apa cocok gitu tapi ya habis dari situ tuh mungkin gue mikirnya mental orang kan beda-beda ya terus ada yang sampai pengen ngurusin badan gitu padahal sebenarnya tuh kalau jadi kurus itu ya nggak menjamin kita terhindar dari body shaming sih kak ke rumah tante kan terus habis itu ya gue sehat walafiat lah kak gitu terus habis itu dia tuh langsung nyablak gini ya ampun Indah kok kamu kurus banget sih itu ekspresi mukanya tuh menyebalkan gitu kan Indah kok kurus banget sih aku coba diem aja kak ya gimana ya karena kalau emang
makanan tuh aku nggak suka, ya ngapain gue makan gitu kan gitu. Terus habis itu ya udah, terus habis itu udah mati ya, kalau gue nirutin lo mulu biar gue gemuk ya juga bakal bisa gitu. Gue aja yang timbangan dari angka tuh ke 40 ke 45 aja udah seneng banget gitu. Ya ampun. 40 ke 45 itu kayaknya berat tulang deh kok. Gua turun sekilo aja mati-matian. Ya gitu kan. Buat nggak apa namanya? Hah? Kenapa? Enggak. Adik gua terkunci. Adik gua terkunci, guys. Kenapa bisa gitu? Aku nggak dapat ke atas kok ya, gitu. Terus ya gitulah pokoknya disuruh makan banyak gitu. Memang sih waktu itu mencoba, gimana sih gue nih kok nggak bisa gemuk-gemuk jadinya. Ya udah coba makan banyak, tetap aja kak. Kalau udah gue kenyang, dia nggak mau makan walaupun hari itu cuma makan nasi sekali gitu. Gitu. Kalau sekarang kakak makan paling banyak tuh berapa piring sih? Aku biasa normal makan sebagai orang biasa sih. Bener. Malah kalau ini kau punya prinsip tuh gini, lebih baik gak makan daripada gak ngemil. Itu hebatnya aku. Oh iya ngemil, iya sih ngemil sih. Gue jarang ngemil sih emang. Hebat ya gue ya. Hebat banget memang. Gak makan, lebih baik gak makan daripada gak ngemil. Parah sih sebenarnya. Iya kan ngemil tuh kan bisa ya lagi nonton, nggak mungkin dan kita makan nasi gitu kan, ngemil pas makan. Nah terus menurut kakak nih kenapa sih bisa ada standar kecantikan tuh? Emang sih makin kesini standar kecantikan tuh makin menyebalkan aja sih. Ngomong apa sih sama gue? Makin kesini tuh standar kecantikan tuh makin nyebelin kan kita ngomong sama di luar. terdistraksi kan ngelihat di Instagram tuh waduh kinclong banget, tinggi banget gitu kan, selebgram tuh kinclong mah asal wajah cantik viral gitu kan. Kayak pernah nggak sih kan denger itu loh berita itu apa namanya, pedagang tahu apa gimana tuh, pedagang gorengan yang mukanya cantik itu kan. cantik terus habis itu diundang sana sini kan di program TV kayak ya asal cantik mah bisa viral gitu. Coba ya kalau kayak gue jual gorengan kayaknya nggak viral. bukan viral sih, jadi sebelah mata aja sih jadi. Iya kayak wajar lah orang kayak gitu juga. Iya benar Kan kesel ya. Dan menurut kakak tuh kenapa sih bisa ada muncul standar kecantikan itu? Kebanyakan nonton film kayaknya. Gak paham, kebanyakan nonton sinetron kayaknya sih. Oh sinetron ya. Iya. Padahal kalau misalnya apa ya, kita melihat negara-negara lain, contoh Australia deh. Australia pernah gue sempat nonton YouTube salah satu YouTuber jadi dia orang asli Indonesia cuma tinggal di Australia. Dia menceritakan bahwa sebenarnya di Australia itu mereka tuh malah suka cewek tuh bukan yang seperti kayak kita di Indonesia yang tinggi, putih, kinclong, rambutnya enggak. Jadi mereka tuh lebih senang sama cewek yang sawo mateng kayak kulit Asia gitu lah. Kayak gitu. Kayak Melanie Ricardo tuh nggak sih kak? Yang bisa jadi sih, bisa jadi. Kan suaminya Australia tuh. Iya, benar-benar kayak gitu. Kayak gitu ya seleranya, ya benar-benar kayak gitu seleranya. Jadi bukan kayak kita sih. Cuman dia itu kembali lagi sih ke manusianya. Mungkin apa ya? Pegel cuy. Cuma aku juga bingung sih kenapa ada standar kecantikan yang seperti itu tuh baru pertama kali. Padahal di Miss Indonesia lah kita lihat ya. Nggak usah jauh-jauh deh, standar kecantikan coba mereka lihat. Ada yang kulit putih, semua kulit putih enggak juga. Enggak juga sih. Iya kan? Sih, gue mikirnya juga dari standar kecantikan tuh muncul karena kontes kecantikan itu kak. Kan kayak Miss Indonesia, ya nggak semua sih putih, tapi kan yang terpilih kan siapa ini kulit apa sih yang terpilih, cewek kulit apa sih, putih kan. Ya, terus kayak apa kontes kecantikan Miss Universe itu kan ada yang apa tuh kudu ceweknya tinggi. Terus kan kalau sekarang Miss Universe itu kan slogannya itu kan confidently beautiful, jadi kayak nyaman sama kecantikan diri sendiri tanpa harus mengubah-ubah. Tapi ada loh sampai satu perwakilan negara tuh sampai operasi plastik biar wajahnya itu runcing gitu, terus habis itu disuntik putih, terus badan tinggi gitu. Itu yang bikin sebenarnya kecantikan tuh dinilai dari apanya sih, otaknya apakah, hatinya apa, badannya gitu. Tapi di sisi lain ada yang bilang oh itu sisi positifnya lo ambil ya, kalau mau cantik ya harus sehat gitu. Tapi ada di sisi lain insecure lah gue. Tapi gimana ya, kalau dibilang standar kecantikan tuh macam-macam sebenarnya, pendapat orang tuh memang beda-beda. Cuman bagiku sendiri memang untuk cantik itu nggak harus yang
tinggi, putih gitu ya. Karena ketika ambiar otakku. Enggak, tenang kok, tenang. Kita nggak nyinyirin dia kok. Nah, tenang. Astaga. Oke. Lanjut. Dari kecantikan sendiri gitu. Malah kalau untuk gue pribadi lebih nyamannya tuh berpakaian juga nyaman sih. Masa nggak harus kayak misalnya gini, misalnya ya orang tomboy suruh pakai rok. Itu cool banget ya. Wisuda deh. Iya, wisuda. Oh, pakai heels. Pakai. Kayaknya pakai sepatu cats. Enggak. Pakai heels tapi sampai dalam gue copot. Oh iya, gue juga gitu, Kak. Bener. Sempit kan itu ya, runcing depan itu, runcing itu pegel. Pegel banget apalagi ya walaupun nggak berdiri, duduk tuh capek. Makanya gue copot aja. Bener. Cuman dipakai tuh pas mau gini aja. Pas iya mindahin apa Mindahin sih? tali toga tuh. Kucir namanya, kucir. Itu doang pakai, sisanya nggak pakai. Karena iya, sakit banget sumpah, karena nggak nyaman. Makanya kalau udah yang penting dari cara kita berpakaian. Kalau udah pantas dilihat orang, mau kita kucel sekalipun pasti akan tetap bagus dilihat orang. Kayak gitu. Terus belajar berpakaian, cara kita bersikap. Cantik tapi kalau mulutnya rusak, sorry. Lu bakal dihujat, say. Aduh, siapa gitu. Sudah nggak usah diinget ya. Aduh, ada sih teman-teman aku kayak gitu, Kak. Dia tuh kalau di kampus dulu tuh ya memang sih cantik ya. Dia dari Instagram dan dia dari nyatanya itu dia cantik, tapi cuma dia kalau udah ngomong sama temen itu semua kata-kata kasar tuh keluar kayak huruf depannya tuh J. Oh, oke. Gitu kayak gitu tuh. Terus gue mikir, tapi dia tuh banyak temennya loh, Kak. Banyak followersnya juga, banyak temennya juga. Ya, karena cantik dia menang cantik. Coba dia bangun tidur. Pernah nggak ada dia bangun tidur? Kagak. Ya, makanya. Enggak sih, nggak pernah. Terus habis itu ya gue mikirnya apa namanya ya, di samping gue pernah dulu mikir kayaknya kalau dulu pacaran harus cantik gitu ya gitu. Terus habis itu dari segi pertemanan sekarang Kakak temenan kuliah atau ya zaman sekolah itu ada nggak sih yang berapa sih sekarang yang masih berteman sama Kakak? Masih beberapa. Masih banyak. Masih beberapa. Alhamdulillah sih nggak ada yang berubah gara-gara perubahan gue yang makin amburadul sih. Cuman gue sifatnya gini, kalau lo mau temenan sama gue ya harus nerima apa gue kayak sekarang. Jadi jangan melihat gue siapa, melihat gue punya apa ya. Lo temenan sama gue, bukan temenan sama apa yang gue punya dan apa yang ada di belakang gue. Oh, dengar. Catat baik-baik ya, Tapi balik lagi ke soal yang tadi temanku itu, mereka tuh temannya tuh banyak, terus habis itu kadang kalau buat story tuh dibalesnya tuh banyak banget, Kak, DM-nya tuh numpuk. Coba gue buat story, siapa sih yang bales? Paling Kakak. Gue paling setia kayaknya. Iya gitu. Terus habis itu gue kudu gimana ya biar punya banyak teman. Tapi semakin gue bertambah usia tuh gue jadi mikir kan, kalau ya ngapain sih punya banyak teman tapi fake semua gitu kan. Mending yang ya cuma satu orang tapi tulus ya nggak masalah gitu, karena memang ya umur segini ini kita mulai memikirkan diri sendiri nggak sih? Iya benar banget, sudah mulai mengindividukan ya jadinya. Benar. Terus pernah nggak sih, Kak, orang spesial nih bilanglah pacar gitu, mantan? Terus sekarang punya pacar nggak? Alhamdulillah nggak ada sih. Oh, nggak ada. Astaga bahas. Dulu kan sama-sama yang dulu tuh pernah nggak sih dibilang kamu tuh serem banget sih kalau dipakein filter di apa tuh namanya, pakai pakaian kayak gini atau make upnya kayak gini, ini kamu tuh dekil banget yang kayak gini dong, kayak gitu. Pernah nggak, Kak? Pernah banget. Tahu mantan yang satu kampus kemarin dong. Oke, inisialnya nggak usah inisial. Nggak usah mas. Jadi bukan masalah kayak make up, baju nggak, simpel banget, rambut. Rambutnya nggak rapi. Jadi gitu. bukan. Jadi awalnya rambutku tuh kan panjang. Habis itu karena bosen rambut panjang, harus diikat lah, harus gini segala macam. Potong sudah. Potong dong. Dia ngeliat aku langsung pertama kali bengong. Dia nggak diajak ngobrol, say. 2 minggu. Ya ampun. Itu 2 minggu kayak ini sih masa isolasi diri nggak sih? Iya, isolasi mandiri buat 2 minggu. Itu sakit banget ya ampun. Dah teman-teman sahabat-sahabat gue tuh pernah nangis.
udah putusin aja, dia nggak bisa nerima lo apa adanya gitu. Cuma berpikir lagi, sama gua apa yang nggak diajak ngobrol 2 minggu, inget banget sampai sekarang, ya ampun. Kalau lo dengerin, aduh nyesel lu. Yang apa namanya, yang ini nggak sih, pernah pernah kasus ini nggak sih, pas masih pacaran sama kakak terus masih apa tuh habis itu deket sama cewek lain nggak ya? Kalau suka sama cewek, aduh kayak kemarin dong. Ya ampun, hidup gua sengsara amat. Ada ya. Aku mikir sih kenapa kok cuma karena perkara potong rambut dijauhin 2 minggu kayak isolasi mandiri gitu ya. Gini sih, dia lebih suka sama cewek rambut panjang. Oh gitu. Ya udah Tapi kuntilanak aja. tapi enggak, tapi salahnya dia tuh dia nggak ngomong gitu, jangan potong rambut itu gimana, tapi masalahnya kan rambut bisa tumbuh lagi gitu. Jadi Iya dia sih. apa ya, itu sih alasan pertama putus waktu kemarin tuh adalah dia hal sepele itu diperpanjang, itu sih itu yang gak gue suka. Gue orangnya suka nggak kayak gitu, duh ribet banget, hidup juga sekali ngurus kayak gitu juga, aduh. Nah iya kenapa perkara rambut sih? Pakai wig aja bisa panjang, pakai haircut bisa panjang. Ya itu gak ngerti deh sama Nggak pemikiran. sepele ya, Sepele sepele sih. tapi hebatnya bertahan 2 tahun. Dengar guys, kesimpulannya adalah kita akan bucin pada waktunya. Enggak sih, lebih bucin yang kemarin. Oh yang kemarin. Oke, intinya bucin gitu. Intinya bucin. Pernah sih kalau gue dulu apa ya kan kayak ya bosen lah foto pakai gaya apa namanya gaya senyum mulu gitu kak, nampilin gingsul gitu, katanya gingsul tuh idaman juga gitu, padahal gue sebagai gingsul ya ada kadang syukurnya kadang enggaknya gitu kan, kalau senyum kan giginya kan kemana-mana kak. Iya benar sih. Tapi asli manis loh kalau gigi gingsul. Oh makasih kak, aku udah dipuji. Terus habis itu apa ya, rambut aku kan tak biarinnya kan masih panjang sepanjang berapa gitu, aku foto terus habis itu mungkin filternya keputihan kak. Salah, aduh terlalu cerah bukan keputihan, aduh nanti mikirnya aneh-aneh. Terus habis itu di kok waktu itu masih punya pacar, sekarang sih udah mantan gitu, dia bilang gitu, serem banget sih foto kamu yang di Instagram tuh. Terus habis itu aku tersinggung, dan tersinggungnya itu bukan apaan sih terserah gue, tapi aku langsung bilang ya ya nggak apa-apa dong kok serem gitu, emang kenapa gitu, Instagram gue gitu. Ya habis itu gitu dia kayak langsung nyablak gitu tuh, bikin kayaknya lo udah mulai ngatur-ngatur nih, gue nggak suka nggak diatur-atur gitu. Oke, karena tidak banyak aturan ya. Dia juga suka aturan gitu kan. Terus habis itu juga ya maybe di masa itu dia sudah mengenal perempuan yang lebih baik dari saya. Oh iya, sudah biar kan. Ya saya ikhlaskan aja lah ya, ikhlasin aja kalau 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 emang itu yang terbaik, ya emang itu yang terbaik sih. Habis itu aku putus bersyukur. Ada orang putus bersyukur ya? Iya Ada sih aku juga. ada sih. Terus yang soal bengkel tuh gimana? Pakai dibahas. Ya Allah, itu Bengkel. benar-benar gimana ya? Itu baru benar-benar bucin banget kayaknya. Dari sebanyak mantan nih paling bucin dah kayaknya. Emang mantan berapa kak? Saya sebut lah. Satu ini, satu lusin. Oh belum, alhamdulillah belum sampai satu lusin. Menuju Eh, menuju satu lusin. intinya baru hampir nggak hampir sih, udah setengah lusin lah. Oh iya iya, nggak apa-apa lah. Ya ringnya segitu lah pokoknya. Oh, iya. Astaga, kebongkar saya. Itu kan kebongkar di sini kan nggak kesebut namanya. Oh, nggak sebenarnya ya. Ya, tenang aja. Kalau kesebut kita edit kok. Atau tit Gitu. Iya. Lanjut. Oke, bengkel. Aduh ya ampun. Jadi itu dia seorang apa namanya, anggota ya, dia Anggota girl band, boy band. bukan, dia seorang tentara. Dia di Indonesia dekat rumah sih, dekat rumah gitu. Terus kenal terus jadian itu posisi dia lagi tugas. Dia tugas di perbatasan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timur Leste. Iya. Jadi jaraknya tuh kita LDR, bener-bener LDR yang jauh. Jadi beda negara. Oh ya ampun, sedih. Habis itu komunikasi lancar alhamdulillah, cuman ya nggak bisa video call aja karena sana tuh nggak support buat internet soalnya. Nggak support internet. Jadi kebayang dong LDR gua, ya ampun. 6 jam teleponan say. Wah, enak banget. 6 jam tuh nggak panas kak kuping. Iya, sampai ngecas lagi. Untuk nggak ketrum gue. 6 jam tuh kayak seharian kerja nggak sih? Hampir. Hampir. Tambah 2 jam aja.
Habis itu udah berapa bulan dia ya tugas 10 bulan. Itu dia tugas dari November 2018. Wah, ingat banget gak Ingat November. banget yo. Tanggalnya inget banget gue. Pokoknya saking bucinnya deh. Itu November 2018 dia berangkat sampai tugas itu September 2019 dia balik ke Bali. Dengan ring segitu komunikasi alhamdulillah lancar. Bahkan itu sudah sampai merencanakan ke hal-hal masa depan. Wow. Kebayang gue udah melayang-layang. Ya lah, kalau ngomongin masa depan itu siapa sih yang gak meleleh gitu ya. Bukan masalah aku sayang kamu yang gitu, enggak. Kalau ngomongin masa depan sih yang bikin meleleh. Benar. Jadi dia udah ngomongin masa depan, nanti bakal begini. Udah dipikirin, udah ditata rapi gitu. Nggak tahu ya tiba-tiba dia ngeblok aku. Ya. Kaget gue. Gara-gara salah apa. Cuman waktu itu posisinya dia karena sibuk, gue nggak nelpon. Karena takutnya dia sibuk apa segala macam. Nggak nelpon terus di blok, kaget loh. Kok gue di blok? Kenapa? Terus habis itu dibuka lagi bloknya, dia udah foto sama cewek lain. Kayak gue bakar tuh. Tolong santet online, jasa Anda diperlukan. Pernah di follow. Follow apa? Santet online. Iya, jasa santet online, kaget aku di follow. Jasa santet online. Wah. Jasanya apa Instagramnya Kak? Mau follow gue. Nanti lah di story ya. Santet online. Oke, habis itu September bulan depannya dia naik pangkat. Tuh, jadi gue nemenin dia dari pangkat yang 1 jadi 2 gitu. Apa perjuangannya. Oke, dia udah jelasin katanya adiknya. Tapi makin lama berubah akhirnya putus. Dan itu dari pertama dia berangkat tugas sampai dia balik ke Bali kita belum ketemu lagi. Bayang dong ke bengkel. Aku bayang dong kayak gimana tuh rindunya numpuk. Terus udah lama lost kontak, udah lama. Terus baru hari Senin kemarin nggak tahu kenapa pengen ke bengkel nih. Ngapain? Ada orang pengen ke bengkel, problemnya apa dulu? Jadi gini nih, hari Minggu tuh kan sakit, namanya ke bengkel dong. Nggak ada, besok aja ke bengkel. Sakit kok ke bengkel? Kan dokter dong. Kan mau ganti oli dong, sekalian servis motor gitu. Gue yang salah ngomong. Biar otaknya nginget dia. Gak sakit ke bengkel, dikasih sirup oli ini. Minum baut gue. Lanjut. Habis itu sampai apa tadi dia lupa kan? Jadi ceritanya sakit. Oke, jadi kan sakit nih, aduh udah waktunya ganti oli nih gitu. Cuman karena lagi pusing nggak ada, biar aja besok. Habis itu pagi-pagi izin dulu ke kantor nih. Izin dah, gue ntar agak siangan ke kantor. Oke lah. Kayak ke bengkel, naruh motor. Mbak, biasa ganti oli. Oh ya. Duduk manis, belum ada 5 menit. Tiba-tiba ada 2 orang lewat. Ya, dua-duanya pakai doreng sih gitu. Kaget kan, paling orang sebelah gitu. Karena kan pas deket bengkel tuh emang ada kayak apa namanya markas TNI juga gitu. Paling orang sebelah gitu. Nggak lihat sama sekali. Pas aku langsung mau lihat motornya diambil apa belum sama montirnya. Nah, dia juga ngeliat. Aku ngeliat dia ngeliat aku juga sering. Iya. Berasa langsung meriwing gue. Awalnya tuh masih kayak kenal. Matanya beda banget. Kayaknya bucin banget gue sampai matanya inget, ya ampun. Hidungnya juga beda. Enggak, pakai masker. Pakai masker. Pakai masker, kelihatan jadi fix matanya doang. Pantesan kayak pernah lihat. Karena wajah kan saru gitu. Karena kan sekarang wajib pakai masker kan kemana-mana. Iya. Habis itu terus kok kayak pernah aku lihat siapa itu. Tak liatin, mungkin dia risih gue liatin terus kan. Terus dia akhirnya ngeliat, dia senyum langsung. Kan orang kalau pakai masker senyum kan beda ya, matanya pasti ketarik. Wah, seketika gemeteran. Saking gemeterannya kunci tuh hampir jatuh, sumpah. Dia tak pegang kuncinya tuh mau jatuh. Ya ampun, gila ya ampun. Bingung. Nggak taunya dia senyum, disamperin. Aduh, aku pengen pingsan rasanya. Gini banget jadi ampun. Habis itu dia tiba-tiba langsung julurin tangan buat jabat tangan gitu. Kan physical distancing kan? Ya, dengerin dulu dong sabar. Iya. Aku ngegas orangnya. Habis itu dia langsung julurin tangan. Sorry, social distancing tak gitu. Ya. Okay. Sorry, bukan murid. Enggak, sorry, social distancing tak bilang gitu. Dia begini, Allah, gimana kabarnya gitu. Dia gue lebih baik. Tapi nyesel.
Udah gitu doang, habis itu dia pergi ke depan bengkel tuh ada warung makan, dia makan dulu di sana gitu. Udah ya, aduh cepet dong udah. Tapi sumpah gemeter aja tuh dari bengkel sampai pulang ke rumah. Kebayang dong sampai di kantor gue kerja nggak fokus, gemeter aja masih. Berasa 2 tahun rindu dibalas sehari. Oh ya Woi, Allah. kayak bahasa apa tuh ya? Apa ya? Ayo apa yo, Apa ya? hujan setahun dibalas sehari, hujan Oh, sehari enggak? kemarau setahun dihapus hujan sehari gitu ya. Ya, Ya gitulah kurang lebihnya. Gue kudu belajar bahasa Indonesia lagi nih habis ini. Tapi dengan pengalaman itu gue jadi cerpen. Dan Woi, masih iya. masih masih OTW sih. Si OTW. Enggak gini buat novel. Novel Enak guys. promo. Risol mama aku. Tapi kalau untuk novel, asli nggak suka novel sih. Lebih senang cerpen sih. Jadi ya jadi pengalaman. Gak apa-apa sih. Oh ya ampun, senang banget. Nggak apa-apa buat cerpen kayak gitu mah, kalau emang dasarnya memang suka nulis cerita nggak apa-apa. Kalau nggak suka dasarnya nggak suka bakal jadi draft terus. Iya benar. Benar. Nggak apa sih, tapi siapa tahu nanti calon suami saya tahu kan. Kamu kok bagus banget ceritanya, pengalaman pribadi. Mikirin calon suami ya. Ya nggak apa-apa sih, umur udah mulai soalnya. Nah habisin dulu. Enak banget soalnya. Kak makan ya kak? Ntar aja deh. Ya masih tak wawancara kan ya. Masih wawancara. Kan gini sih, kalau dilihat dari kejadian standar kecantikan itu emang sebenarnya aku nggak ngerti munculnya standar kecantikan ini dimulai dari mana. Nggak tahu kenapa ada beberapa cowok nih pasti ya tertariknya kan, cantik banget gitu kan, dari kalau ngelihat cewek itu cantiknya tuh putih, tinggi, kulit mulus gitu ya, rambut panjang gitu. Sedangkan persepsi kita juga kalau misalkan ya nggak munafik sih gue, kalau ngeliat cowok ganteng itu ya kadang bilangnya iya sih ganteng gitu. Ada nih pernah kak waktu SMA tuh temen aku nih, dia sok-sok playgirl padahal mah udah jangan kita ngomongin standar kecantikan, jangan julid. Terus dia kayak nunjukin foto FB gitu kak, foto FB, foto profil lah gitu, ditunjukin ke aku. Nah ganteng ya gitu. Dia menunjukkan foto yang dimana cowok itu pakai topi, pakai baju kaos, latarnya gelap gitu, nggak kelihatan. Terus gantengnya dari mana ya? Nah itu dia fotonya mungkin diturunin gitu loh kak, apa tuh namanya, menunduk, wajahnya tuh nunduk gitu ya, kayak gimana sih megang topi cap kayak gitu tuh, ganteng ya dah gitu. Terus habis itu aku diem lama, kamu lihat gantengnya dari mana gitu. Dari topinya. Dari situ aku udah menyimpulin kalau ya memang orang itu gantengnya, standar mereka punya ganteng tuh beda-beda gitu. Dia kalau dilihat dari orang yang pakai baju, pakai topi, terus habis itu pakai kaos udah bilang ganteng, tapi menurut gua enggak gitu. Ya kadang cowok gantengnya seganteng Lee Min Ho gitu ya, gitu. Gue bilang ganteng kok, iya tapi nggak naksir gitu. Cuma bilang ganteng doang sih. Jadi di situ gue ngelatih, mungkin cowok juga persepsinya kayak gitu, cantiknya mereka tuh beda-beda. Terus habis itu gue juga ngelatih kalau misalkan lo dipuji cantik, Hinda cantik no, ya makasih gitu. Ya semata-mata bukan mereka tuh ngemuji lo cantik, mereka tuh suka dan pengen ngedeketin lo, enggak gitu kan. Bener kan gitu kan. Ya buat para lelaki dan para perempuan menjadi cantik tuh nggak masalah sih sebenarnya, ya silakan, tergantung persepsi kalian itu cantiknya tuh kayak gimana. Tapi kalau kalian masih matok cantik itu dari warna kulit gitu, sampai kalian gosokin lulur sampai mampus juga nggak berubah warna kulitnya, ya salah sih, karena itu kan kalian cantiknya itu mungkin karena pandangan orang kali ya, bukan karena diri sendiri. Terus cantik itu kalau cantik wajah ya nggak masalah sih, tapi cantik wajah kan juga bisa menghilang kak, bisa berkurang gitu loh. Bisa berkurang semakin bertambahnya usia sih. Tubuh keriput gitu kan, tubuh keriput. Terus habis itu ada di masa dimana kalau lo misalkan cantiknya cuma dari wajah nih, ada saatnya orang-orang tuh bosen liat cantik lo gitu. Benar banget. Misalkan hari ini lo dipuji cantik, besoknya itu bakal ada yang lebih cantik dari lo dipuji cantik juga gitu. Benar sih, benar. Jadi orang itu ngebandingin, orang ini lebih cantik ya dari yang kemarin. Nah, dari orang yang kemarin kita temui itu ini lebih cantik. Nah, dibandingin lagi. Kan sakit kalau dibandingin. Iya sakit, cuma dibanding.
dibandingin. Banding-bandingin nggak enak. Ya, kamu tuh lebih baik dari dia tuh lebih baik dari kamu. Oh. Auto ambil galon gue. Gue gampor. Kalau lagi megang helm tuh lempar aja helm, beli baru. Beli baru. Syaratnya helmnya yang jelek, Kak. Oh gitu ya. Kasih sandal aja deh. Iya, sandal aja, sandal Swallow gitu. Swallow mahal coy. Iya. Jangan salah, Swallow itu kalau di sini jual 10.000, di luar negeri 200.000. Iya. Sedih gue sandal Swallow. Gitu. Tapi sampai sekarang ada nggak sih Kak teman Kakak tuh masih masih risau gitu, atau mungkin masih lah, kalau sekarang kan kita ya pasrah-pasrah aja lah ya selama kita menjaga diri kita. Ada dalam artian mungkin olahraga, terus habis itu skincarean tetap gitu. Ada nggak sih teman Kakak tuh masih mikirin, aduh kudu apa tuh, gue penampilannya harus gini nih biar banyak yang lihat gitu. Masih ada nggak sih Kak teman di sekitaran tempat teman kampus mungkin dulu atau tempat kerja? Masih banyak banget. Mereka mengukurnya itu kayak misalnya bodinya tuh udah body goals lah menurut gua. Kayaknya gemuk deh. Gua sampai mikir, lu mau ngurusin apa lagi gitu. Misalnya matian gini dah, kalau emang ya olahraga sih nggak melarang ya olahraga, karena gue sendiri juga tiap libur kerja pasti olahraga gitu. Cuma kalau untuk menguruskan badan, ngurusin apa lagi? Coba mau sekurus apa sih gitu. Jadi banyak banget, terus ada yang sampai make up ini ya, harus perawatan seperti ini segala macam. Wah banyak banget. Mereka masih mengukur kecantikan tuh kalau gue pengen kayak gini, gue pengen kayak gini, kayak gitu sih. Masih banyak sebenarnya. Iya. Jadi seperti lebih nggak bersyukur sih, lebih nggak bersyukur. Iya. Ini nggak sih? Iya benar kan. Tuhan ngasihnya lo kayak gini tapi lo rubah. Ya kalau rubah dalam artian mungkin kalau dia misalnya ada kelainan dirubah mungkin nggak masalah. Misalnya kan biasanya kalau orang-orang kan ada yang di bagian hidung, ada yang kelainan, itu dirubah sih nggak masalah. Tapi kalau merubah untuk menjadi yang menjadi diakui orang itu mungkin ya nggak menyalahkan juga sih, cuman nggak bersyukur aja intinya jadi orang gitu sih. Karena pada dasarnya kita hidup, kita berpenampilan gitu bukan untuk dinilai orang. Dalam artian kita hidup bukan hanya untuk lo diukur, tuh lo black, lo gini, enggak. Gue hidup hanya untuk gue sendiri. Benar. Iya kan, ada tuh di media sosial tuh dia tuh pub gitu Kak, kayak apa namanya, foto di cermin gitu. Terus tuanya tuh udah kurus lah, udah ya kurus tinggi cantik. Terus habis itu dia captionnya apa tahu, dia captionnya bilang gini, aku gendut gitu. Terus yang bodinya lebih besar dari lo tuh apa, Bada Jawa? Kok nggak tahu deh yang pramugari itu bukan sih? Iya yang pramugari tuh, sumpah pengen diketapel aja. Mungkin dia pengen pansos kali. Iya, panjat sosial gitu kan. Ada sih istilahnya humble bragging gitu kan. Humble bragging itu kayak merendah untuk meroket gitu. Tapi kalau netizen Instagram bilang merendah untuk meninggal. Buset, meninggal. Tapi ya sih, pengalaman gue punya pacar kemarin-kemarin tuh. Mantan. Sorry. Mantan. Ya maksudnya pacar terdahulu ya, sekarang jadi mantan. Kadang gue salah juga Kak. Oke. Jadi mereka lihat cewek-cewek cantik, tapi kalau mereka udah sayang, udah cinta sama cewek itu mau bilang apa? Kayak gitu. Jadi tetap aja cantik itu akan dikalahkan sama yang cinta. Ngomongin soal cinta tuh apa sih? Cinta tuh apa sih? Cinta tuh apa ya? Cinta tuh rasa sih. CINTA. Gue tuh sebenarnya punya seorang motivasi yang dia tuh tomboy, tapi dia tuh mensyukuri nikmatnya dari Tuhan. Siapa itu? Bukan mantan sih dia. Mantan lagi. Bukan mantan. Pokoknya dia mantan. Langsung klarifikasi dia, guys. Jawab bukan mantan. Bukan, jadi dia tuh atlet timnas Indonesia. Siapa? Nih kasih foto. Kok aku nggak tahu? Namanya Manganang. Aprilia Manganang. Itu atlet apa? Atlet voli. Oh, atlet voli. Jadi dia sempat viral waktu Asian Games kemarin. Karena dia itu punya keserak gue. minum. Ya nanti aja. Habis punya ketawa sih. Banyak gibah sih kita mah. Jadi dia tuh atlet voli yang sempat viral gara-gara tubuhnya dia tuh cowok banget. Kayaknya aku pernah baca sih kayaknya. Ya, ada tuh. Jadi si atlet ini, si Manganang ini, dia sampai ikut dites. Dia ini beneran gak sih cewek apa cowok gitu. Tapi dari itu dia
membuktikan bahwa dia tuh cewek asli dan dia bikin nama harum Indonesia. Wah, Keren loh, entah kasih fotonya, dia tuh bener-bener cowok asli, bodinya tuh bener cowok, tapi dia tuh nggak merasa minder atau dalam artian tuh banyak banget netizen yang bilang bodinya tuh kacau banget sih segala macam, tapi dia tetap membuktikan bahwa lo menghina gue tapi gue bisa bikin yang terbaik buat Indonesia. Emang lo yang cuma ingin body buat apa buat Indonesia? Iya, bener. Iya sih, nggak masalah sih kita mau body apa aja gitu loh. Kalau emang dari kodrat kita perempuan ya kita mau body apa aja sih terserah Iya, gitu. memang kan Asal sehat sih. iya benar banget, makanya gue rajin lari. Lari dari kenyataan. Enggak serius lari. Oh, serius lari. Serius lari. Kayaknya gue sering ngeliat sih WhatsApp story-nya kakak tuh ada ukur apa gitu jarak gitu ya. Iya. Oh, itu lagi lari. Karena kan dalam artian gimana ya? Lapar bos. Cantik. Cantik itu kalau nggak diadampingi dengan olahraga nggak bagus juga. Lu cantik tapi sakit-sakitan, siapa yang mau temen sama lu? Ya nggak sih? Ada aja sih sebenarnya, tapi ya gitu. Pas lu mati aja paling rame. Gue julid banget ya. Enggak juga sih. Tuh kayak gini bodinya. Nah iya, ya ampun, iya bener-bener, ya ampun, aduh. Kan, cowok banget, tapi banyak banget kalau dia tuh dihujat sama netizen. Namanya tuh nggak banyak sih netizen yang menghujat, cuma kata-katanya tuh sakit banget gitu loh. Dia tuh dihujat, dibilang gini lah segala macem lah gitu, tapi dia tetap bisa membuktikan, dia cuek, dia bisa buktikan bahwa gua bisa membawa nama baik Indonesia deh. Sekarang lo buktiin lah deh, gua bisa kayak gini. Tuh, dari dia lah gua termotivasi. Tuh. Dia bukan berarti nggak mendengarkan dari omongan orang lain, nggak ada artian tuh didengarkan, ya kalau emang bagus diambil, kalau nggak ya udah. Iya, cuek aja. Bener-bener. Kalau bagus ambil aja, kalau jelek ya buang aja ke tempat sampah. Iya benar. Pernah nggak sih rasa insecure kayak kok Indah tuh makan banyak tapi tetap kurus, sedangkan gue kayaknya baca bismillah aja udah 1 kilo nambah gitu. Pernah nggak sih? Gitu. Itu temen gue banget. Jadi ini sahabat gue, emang sahabat dia dari awal kuliah nih. Kita kemana aja pasti berdua nih. Sorry sampai ke kamar mandi aja berdua gitu. Jadi tapi sebelah-sebelahan. Oh, sebelah-sebelahan. Aduh, otak gue miring. Jadi kita tuh pesan jadi kita pesan makan di kantin. Dia sampai pesan 2 porsi loh. Asli. Yang satunya nasi goreng, yang satunya kue tiaw. Gue cuma makan mie ayam say. Gue ngerasa ini sumpah lu makan banyak tapi enggak gini ya, enggak gemuk-gemuk, dia selalu buat gemuk. Gue bener kayak gue baca bismillah aja nambah kilo. Cuman gini sih, dari itu gue belajar banyak gitu. Ya memang sih gue kuliahnya di bagian IT, cuman sekarang kan teknologi udah banyak ya, dan apa ya, kita bisa mempelajari semua tuh tergantung dari genetik kita sih sebenarnya. Iya benar-benar. Genetika yang pertama, terus yang kedua dari aktivitas kita juga. Kalau kita makan banyak tapi aktivitas juga kita sedikit, ya jangan salahkan body lah. Iya. Salahkan kita juga, kayak gitu sih. Apalagi kan kayak stres gitu kan, stres itu juga mungkin ada yang bilang, ada yang pernah nanya sih, Indah kok nambah kurus ya, mungkin aku akhir-akhir ini stres gitu. Aku stres aja nambah gemuk. Gitu kan ada stres yang nambah kurus, ada yang stres nambah gemuk gitu. Iya, bener sih, setiap orang beda-beda. Emang gue sama lo sama apa stresnya kan beda gitu. Kadang ada yang stresnya sampai hormonnya tuh kayak menstruasinya tuh telat gitu kan. Itu kan bisa jadi sih. Terus yang risih itu yang terobsesi sama kurus itu loh sih Kak. Emang dikira ya kurus ya memang ada kelebihannya, itu kalau pakai baju apa cocok gitu, asalkan dari warna kulit juga cocok. Kalau misalkan warna kulit kita pakai warna kulit kita tuh gelap tapi pakai pink itu kan aneh gitu. Tapi kalau dari pakai baju apa aja cocok, oke, gue setuju. Tapi kalau yang itu loh kayak yang terobsesi biar karena cantik itu dinilai dari kurusnya tuh nggak setuju sih, karena gue selama ini kurus, yang bilang gue cantik tuh dikit gitu. Bukan berarti gue pengen dipuji, enggak bukan tergantung dari manusia masing-masing sih sebenarnya. Cuman kalau sedikit saran sih, mungkin jangan terlalu ngambil omongan orang sih. Kita mensyukuri apa yang ada aja gitu. Karena gimana ya, mau kita kurus mau kita gemuk, asal kita tidak terlalu mencampuri orang lain tuh nggak akan bermasalah hidup kita lah. Gitu aja. Kalau kita ikut orang lain stres sendiri, ya ampun makin ramai itu ntar RSJ cukup lah ya. cukup. Jadi
apapun itu, mau kita sekarang dikasih gemuk ya coba aja kita mungkin olahraga, kita berpikirnya positif aja. Kalau misalnya gemuk nanti obesitas, banyak penyakit yang mendekati kita, jadi nanti kalau di masa muda kita sudah mempunyai penyakit komplikasi, kayak gitu aja sih pikiran positifnya. Iya sih kan orang yang apa tuh bodinya mungkin besar itu kan bukan berarti lemak kan isinya Kak. Nah gue banget ya tuh Kan bisa juga dari struktur apa tuh kepadatan tulang gitu mungkin kan, atau emang dari sononya lo kayak gitu gitu kan, bisa juga kan gitu. Iya. Karena gue pernah konsultasi soalnya, konsultasi sama salah satu apa namanya pusat kayak diet kayak gitulah, ya nggak gue sebutin namanya sih. Gue tahu kayaknya. Iya ya. Jadi gue sempat konsultasi gitu. Memang ada dia punya timbangan khusus, jadi timbangan khususnya itu kita bisa tahu sebenarnya berat badan kita ini apa sih yang terdapat di dalam badan nih gitu. Jadi yang paling besar gue adalah massa otot. Massa otot ya. Jadi massa otot wajar sih massa otot karena memang latihan fisiknya emang agak keras. Dulu kan cita-cita mau jadi polwan gak jadi saya. Sedih banget. Itu jadi latihan fisiknya itu yang bikin massa ototnya itu bertambah. Oh iya. Jadi massa otot yang pertama, yang kedua massa air. Karena massa airnya sendiri ini kan terdapat dari ada urin yang belum mungkin dibuang saat itu gitu, ada keringat yang belum dikeluarkan pada saat itu, karena memang jujur waktu itu belum rajin-rajinnya lari sih. Jadi memang air dalam tubuh kita nggak keluar secara baik gitu. Dan yang lagi satu adalah massa lemaknya ini nggak terlalu besar gitu, jadi sempat ya apa ya antara seneng sama antara bingung sebenarnya gimana cara nurunin berat badan tapi timbangan tuh juga ikutan turun karena itu problematika yang gue alami. Gue badannya kecil tapi timbangan itu turunnya gak banyak, itu baru gue alami kemarin. Padahal tubuh tuh butuh lemak sih kan? Ini butuh kalau nggak ada lemak ya kulit kita kering nggak sih kayaknya, banyak tidak ada yang bisa dibakar juga sih sebenarnya kalori itu. Bener. Aku pernah baca sih kayaknya orang-orang pernah ada yang terobsesi buat ngilangin lemak, turunkan lemak, hilangkan lemak dalam sebulan, dalam 3 hari gitu, iklan Instagram yang aduh ngeselin banget. Pernah tuh di komen di foto gue, kakak mau kurus, rasanya sudah kurus. Lu salah orang kan. Kakak mau langsing, silakan cek IG kita kak gitu. Apa baik lo, aku udah kurus gitu, mau jadi lidi gitu. Iya sih ya, bener. Jadi ini buat teman-teman misalnya yang misalnya panik lihat timbangan kok nggak turun sih gitu, timbangannya rusak. Jadi mungkin dalam artian jadi ini meluruskan aja, jadi kok bisa jadi berat badan kalian yang tidak berubah tapi ada beberapa badan kalian yang berubah gitu. Jadi kalau misalnya pada saat kalian diet itu diusahakan kalian ukur lingkar pinggang sama lingkar lengan sama paha tuh ukur terus sama timbang berat badan juga gitu, karena bisa jadi timbangannya nggak turun tapi nggak banyak, tapi body kalian tuh kecil gitu karena perubahannya tuh dari lingkar yang kalian ukur kemarin. Aku ngalamin gitu banget kemarin. Jadi lingkar pinggang tuh berkurang sekitar 4 apa 5, tapi berat badan tuh cuma turun 2 kilo rasanya, 2 apa 3 kilo gitu. Lumayan lah. Iya, lumayan. Jadi perubahannya tuh dari masa otot itu lagi, masa otot itu tadi ya tinggi gitu. Jadi buat teman-teman sih sebenarnya. Tapi kan kita kan dari tadi ngobrolin soal dalam segi sosial sama psikologis dan kesehatan nih Kak. Karena walaupun kita anak IT tapi kita ngobrolnya macam melenceng nih. Dari karena kita lulusan IT sih. Kita kan tiap hari kan kayak interaksi dengan teknologi setiap harinya gitu. Menurut Kakak tuh ada nggak sih pengaruh media sosial yang bisa buat kita insecure? Kalau aku sih ada. Kalau Kakak? Wah, banget. banget. Apalagi sekarang orang tuh makin banyak banget main media sosial segala macam yang makin itu sih bikin salah satu, cuman ya itu tergantung dari kita masing-masing sih. Kita menerima itu apa gimana gitu, terima kita sih. Kalau aku sih biasa aja sih. Biasa aja. Karena lebih bersyukur aja. Aduh, syukuri apa yang ada. Lu ukulele sekarang? Iya, ukulele. Krici yang gue. Krici. Isi botol sama bara sama beras aja bunyi. Terus ini nyanyi di perempatan Mayor Super. Ditangkap kita langsung. Kamu tuh nggak ngerti apa ada PKM ini loh. Pak, yang naik motor ini juga ngerti. Kita pakai APD aja tengah jalan. Iya, APD biar semuanya kabur gitu kan ceritanya. Mungkin teman-teman yang pusing gara-gara standar kecantikan bisa tutup akun media sosial dulu.
Iya, ya mungkin salah satu solusinya sih itu. Solusinya itu. Terus habis itu ya terserah lo mau ngapain, mungkin aktivitas di rumah sempat berkurang gitu kan, aktivitas sempat berkurang, mungkin bisa ngepel, mungkin ya ngepel. Iya, apa sih bersih, Olahraga, olahraga, latihan fisik gitu kan, latihan fisik ya, ngepel atau turun tangan kan fisik juga kan. lumayan tuh. Bener. Terus ada nggak sih Kak, apa namanya, ini buat teman-teman yang masih memandang secara kecantikan tuh lewat dari tinggi, pintar, tinggi badan, warna kulit sama otak pintar matematika, mungkin ada pesan mungkin? Pesannya apa ya? Kalau pesannya mungkin sih harus lebih bersyukur aja sih. Harus lebih bersyukur gitu. Mencoba mungkin memang awal-awal mungkin susah ya. Menerima Ya lu dia sama gampang orang lain. enak ngomong, ya lu tinggi gua pendek gitu. Tapi berpikirnya positif aja gitu. Positif aja, selalu berpikir positif. Habis itu kalau emang lu nggak bisa apa ya? Gimana sih gua ngomongnya tuh gini. Susah nih. Ayo Gini. pelan-pelan. Misalnya lo temenan sama seorang nih, terus dia tuh suka ngandangin nilai dari segi badan segala macam gitu. Kalau emang lu nggak nyaman, ya udah tinggal. Jangan berada dalam selalu di zona nyaman. Ya seperti itu. Dia jangan selalu nggak ada, gua nggak sama dia, nggak punya teman. Hello, manusia banyak di dunia. Banyak. Nggak harus sama dia aja. Gitu. Kalau daripada lu sakit hati, mati lu, dia seneng. Dia mah yang seneng kan gitu. Bener. Tapi ada yang gue simpulin dari Kak. Mungkin lo gaulin satu orang, sedangkan orang di bumi ini 7 miliar, lo cuma satu orang itu aja bucinnya. Aduh, salah. Pernah gue banget ya. Silakan komen bagi. Jadi gue selama tadi wawancara juga ngobrol-ngobrol bareng tadi, dapat ilmu tadi soal masa otot itu, otot sama apa lagi tadi ya, pokoknya banyak lah ya. Mungkin teman-teman bisa juga mengambil baiknya aja. Kalau yang jelek silakan dibuang, kalau ada baiknya silakan diambil. Dan makasih buat Kak Wit yang akhirnya kita kewujud juga Kak. Dari kemarin-kemarin kita mau nge-podcast bareng, mundur mulu gara-gara corona. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Biar adik kelas kita yang di kampus kita yang dulu bisa wisuda ya. Mereka kasian banget, galau gara-gara nunggu wisuda diundur-undur mulu. Terus sidangnya juga di rumah kan, online lewat video conference. Dan mudah-mudahan tidak kampus kita dulu tidak mengambil langkah untuk wisuda online. Kasian sih sebenarnya. Yang bagi yang masih kerumunan, tolong habis dari kerumunan langsung mandi ya, biur gitu. Iya, banget. Langsung bersih. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Terus habis itu hilangkan segala konspirasi dan tetap jaga diri dengan cara mengikuti saran-saran WHO. Dengan cara pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer kalau punya, kalau nggak punya bawa sabun. Bisa apa lagi ya? Yang pasti social distancing. Kita social distancing nggak Kak? Lumayan sih, 1 senti. Sepertinya untuk episode kali ini aku cukupkan sampai di sini. Makasih semuanya udah dengerin episode ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang mau bagi pengalaman atau ingin berbagi cerita atau mau kasih saran next episode mau bahas apa, bisa lewat DM Instagram pribadi aku @indahdayati atau @katanya.podcast, atau bisa juga lewat email nih di katanyapodcast2@gmail.com. Jangan lupa follow Instagramnya, dengarkan lewat Spotify, subscribe channel YouTube ini, dan aktifkan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan episode Katanya Podcast. Aku dan Kak Wit pamit undur diri. Terima kasih. Selamat mimpi indah.